Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Rahmawati dari kelas MM20H ingin menjelaskan tentang hasil laporan studi kelayakan bisnis kuliner donat pelangi. Latar belakang donat pelangi adalah makanan yang diolah menggunakan bahan baku yang premium, teksturnya yang lembut, dipilih sesuai selera, kualitasnya tidak kalah dengan donat yang dijual di mall, dengan harga yang relatif sangat terjangkau dan terjamin halal MUI. Legalitas usaha itu nama usahanya Donat Pelangi. Terus pemiliknya adalah Nia Purnama. Nah, ini adalah di sebelah adalah foto pemilik dari usaha Donat Pelangi tersebut. Alamat usaha ada di Perumahan Purit Teluk Jambe, Blok B6 nomor 1, Teluk Jambe Timur, Karawang. Seperti gambar yang ada di bawah dari Google Maps, dengan mudah dan cepat. Berikut ini adalah logo dari Donat Pelangi. Donat Pelangi kemungkinan memiliki izin usaha yang sah, tapi saya sudah mencoba memintanya. Kemungkinan pemilik sedang sibuk, jadi tidak memberikan surat izinnya usaha. Struktur modal usahanya Nia Purnama itu modal sendiri dari dulu hingga sekarang tanpa meminjam dari bank atau yang lainnya. Struktur organisasi Nia Purnama waktu awal membuka itu hanya dirinya dengan suaminya. Sekarang sudah memiliki 4 orang karyawan untuk membantunya. Terus kajian produk Donat Pelangi adalah makanan yang diolah menggunakan bahan-bahan yang premium, teksturnya yang lembut, ditambah berbagai macam varian yang toppingnya bisa dipilih sesuai selera. Kualitasnya tidak kalah dengan donat-donat yang ada di mall. Analisis potensi. Nia Purnama sebagai pemilik usaha Donat Pelangi memilih analisis potensi dengan cara promosi secara online melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga Gojek. Peluang pasar yang dibuat ada tantangan yang sangat besar yang dimiliki oleh pengusaha. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pesaing, yaitu produsen yang menjual berbagai macam donat yang berbeda dengan rasa dan komposisi pembuatan juga yang dikemas dengan menggunakan kemasan modern. Estimasi pemetaan pasar. Dari peluang pasar di atas adalah Nia Purnama menjadi banyak permintaan pasar baik online maupun offline. Bahkan Nia Purnama sudah membuat member untuk penjualannya secara offline karena banyak customernya yang tidak hanya membeli dan menikmati tetapi juga menjualnya kembali. Analisis segmentasi pasar akan dipilih. Segmentasi pasar yang dipilih oleh Nia Purnama yaitu dari kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas, karena donatnya yang dijual dengan harga yang murah dan terjamin akan produk yang sudah pasti halal MUI. Simpulan aspek pasar, peluang pasar adalah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Aspeknya nantinya dapat membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah, tujuan, dan sasaran dari pasaran produk yang akan ditawarkan. Dapat kita lihat dari gambar di sebelah. Dukungan umum bangunan. Nia Purnama sebagai pemilik usaha Donat Pelangi yang dirintisnya membangun ruko di samping rumahnya untuk berjualan donat. Inovasi yang lainnya. Dukungan pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan bisnis kuliner Donat Pelangi. Ini dalam bangunan dan pertumbuhan ekonomi negara bersifat memperkenalkan kepada masyarakat bahwa donat yang dapat dinikmati dengan rasa yang tidak kalah dengan donat yang di mall. Simpulannya, dengan adanya donat ini membawa dukungan yang baik oleh masyarakat dalam bentuk ekonomi dan sosial. Semakin meningkat keberadaan Donat Pelangi ini. Dukungan lingkungan fisik. Lingkungan dalam bisnis kuliner apalagi seperti Donat Pelangi harus higienis karena mempengaruhi produksi pembuatan donat saat membuat adonan, menggoreng, memberi topping, dan faktor tersebut sudah dirancang dari awal, mulai mencari tempat yang menjadikan tempat usaha. Tempatnya itu
tidak terlalu dingin dan tidak terlalu lembab untuk menaruh donat saat dijajarkan. Terus dukungan lingkungan makhluk hidup, adanya hal tersebut bukannya membawa hal negatif kepada lingkungan makhluk hidup, tetapi membawa hal yang positif untuk yang lain, seperti memiliki kosan gitu, terus memiliki kedai-kedai itu menjadi terkenal juga karena adanya donat pelangi. Dukungan positif simpulan dari dukungan lingkungan, dukungan positif dari kekuatan lingkungan eksternal dan sumber daya manusia terhadap orientasi strategis dalam kuliner yang menjadi salah satu makanan yang banyak diminatin oleh semua kalangan. Aspek teknis merupakan salah satu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, seperti lokasi, tinggi bangunan, luas bangunan, fasilitas umum, dan tata ruang. Aspek teknologi, kebutuhan peralatan perlengkapan bahan tak langsung dan bahan langsung. Tetapi alat utama yang dibutuhkan untuk membuat donat ini adalah mixer. Mixer dibutuhkan untuk mengadon adonan agar menjadi kali seperti adonan donat pada umumnya. Ada beberapa alat lainnya yang dibutuhkan, yaitu mesin mixer besar, mesin penggorengan besar, sarung tangan, tempat topping, sepuit, plastik segitiga, box, dan penyimpanan donat. Kesimpulan demikian laporan yang bisa saya buat hal bisnis kuliner donat pelangi. Dapat disimpulkan bahwa bisnis kuliner donat pelangi ini dapat menggunakan modal yang lumayan besar dan bisa mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Tetapi dalam menjalankan suatu usaha tidak begitu mudah bagi para pemula atau orang yang tidak berpengalaman di bagian bidangnya. Saran: setelah melalui berbagai macam studi kelayakan bisnis pada kuliner makanan, donat ini dapat menggali data yang dilakukan oleh penulis selama menjalankan wawancara, menjelaskan tentang bagaimana kondisi toko. Oleh karena itu, penjual harus lebih meningkatkan promosi kepada masyarakat dan memanajer waktu untuk lebih bisa tambah untuk waktu jam buka dan tutup. Dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.